Oleh karena itu, orang-orang yang ingin menikmati ketawaduan, lupakan siapa diri kita. Kalau kita seorang sarjana, jangan diingat-ingat kesarjanaan kita. Nanti kita ingin diketahui. Padahal di sisi Allah bukan kesarjanaan yang penting, amal yang ikhlas. Kalau kita seorang yang sudah pernah bersedekah sebanyak apapun, lupakan. Kalau kita ingat-ingat, kita jadi butuh diakui, butuh ditulis, butuh disebut-sebut, itu bisa merusak. Kalau kita seorang pimpinan, kalau kita ingin tawadu, jangan disebut-sebut saya pemimpin, tidak usah diingat-ingat. Kalau kita seorang ustadz, tidak perlu kita menyebut-nyebut saya ustadz. Makin kita mengingat-ingat otoritas kita, kedudukan kita, amal kita, makin kita mengingat, makin kita butuh diakui oleh makhluk, makin tidak ikhlas. Nah, kalaupun mau ingat supaya kita tawadu, ingat dosa-dosa kita. Aduh, mata jelalatan. Siapa tahu santri mah lebih terpelihara, kita ustaz tapi mata alah. Perkataan dibagus-bagus, nyebut dalil, tapi siapa tahu pengen dipuji, kita fasih. Tubuh di kalem-kalem, tapi siapa tahu hati kita pengen kelihatan, wah wibawa nih, soleh. Kita zikir di mana-mana, tapi ingin disebut ahli zikir. Topeng. Saya ini orang banyak dosa, dalam diam pikiran suka ngelantur kemana-mana. Kalau bicara ditambah-tambah dosa, kalau bicara juga belum tentu ikhlas. Kadang ingin dianggap oleh orang lain lebih dari kenyataan sebenarnya. Kadang-kadang dikurangi, takut ketahuan bodohnya. Kita harus belajar ngaku, makin tahu siapa diri kita, maka pujian orang tidak akan membuat kita bahagia karena tidak cocok. Dan penghinaan orang kepada kita tidak akan membuat kita terluka. Karena penghinaan itu biasanya, maaf, lebih bagus daripada kehinaan kita yang sebetulnya. Maka latih tawadu, mengingat kekurangan kita. Teknik lainnya supaya kita tawadu, sesudah yakin semua milik Allah, tidak diingat-ingat kebaikan jasa diri kita. Dan yang ketiga, tidak melihat orang lain lebih rendah daripada diri kita. Setiap lihat orang, cari titik kelebihannya. Lihat anak-anak, anak-anak mah dosanya masih sedikit. Lihat yang lebih tua, bapak-bapak, amalnya boleh jadi lebih banyak. Lihat orang yang baru belajar baca Quran, siapa tahu baru belajar tapi takut ke Allah, setiap huruf diucapkan dengan keikhlasan karena malu. Lihat orang yang sedang jualan, kecil jualannya, dia siapa tahu dalam pandangan Allah mulia karena kejujurannya, walaupun dagangannya hanya dagang bandros dan gulali yang sederhana. Lihat seorang guru, mungkin dia mengajar begitu ikhlas sehingga dari muridnya lah yang kelak akan menjadi benteng bagi agama dan bangsa ini. Lihat orang, lihat kelebihan, kebaikan. Lihat ibunya, tiap tetesan darah, keringat, air mata. Mungkin inilah yang akan mengangkat derajat seorang ibu walaupun amalnya masih terbatas. Makin senang melihat kelebihan orang, jasa orang. Makin senang menghormat orang. Insya Allah makin tawadu. Kalau kita sudah terbiasa melihat orang lain, kebaikannya, senang melihat kelebihannya, kita hargai, insya Allah makin jauh dari kesombongan, makin dekat dengan keteguhan dan kesempurnaan amal-amal kita. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki puncak kemuliaan.
puncak kedudukan. Beliau adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Beliau adalah seorang pemimpin negara. Beliau adalah seorang panglima yang sangat tangguh, tapi beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau menyapa dengan ramah dan lembut kepada siapapun, penuh dengan rasa hormat. Tiada seorang pun yang berjumpa kepada beliau kecuali beliau menatap dengan wajah penuh senyuman dan cerah bagai purnama. Subhanallah. Beliau tidak membeda-bedakan tamu kaya dan miskin. Beliau menerima undangan walau hanya makanan yang amat sederhana. Beliau berjalan dengan sukacita walaupun diundang oleh sekedar hamba sahaya. Beliau tidak menjadi bangga dengan naik unta yang bagus dan tidak pernah malu dan minder dengan menunggang keledai walaupun hanya dibonceng. Di rumah Nabi Muhammad yang amat sederhana, beliau menjahit sendiri terompahnya, merapihkan kamarnya, memerah susu tanpa ingin menjadi beban. Jikalau beliau ke pasar, beliau lebih menyukai jikalau beliau membawa sendiri belanjaannya. Subhanallah. Dan jikalau beliau datang ke sebuah majlis, beliau tidak menyukai andai kata orang-orang berdiri untuk menyambutnya. Beliau ingin diperlakukan sesama hamba sama. Jikalau beliau berjalan, beliau kurang sependapat, dikawal sehingga kelihatan menjadi megah. Nabi Muhammad tidak mengharapkannya. Jikalau masuk ke sebuah majlis dan beliau tidak kebagian tempat duduk, beliau tidak menginginkan duduk yang utama, beliau duduk di mana saja. Bahkan beliau jikalau menyapa seseorang berusaha mendahului sapaannya, menjawab dengan sempurna, mengantar tamu sampai tampunya, sempurna pergi dari rumahnya. Beliau adalah orang yang setiap siapapun berjumpa dengannya selalu merasa puas akan sikapnya yang penuh kemuliaan dan rendah hati. Tidak ada jalan bagi kesombongan untuk menjadi mulia. Kemuliaan, ketinggian hanyalah milik orang yang tawadu.